الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan karunia dan curahan nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat maghrib. Selanjutnya kita akan membaca satu atau dua ayat Al-Quran untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla mengajarkan manusia tentang Al-Quran dan merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan juga sekaligus sebagai mukjizat terbesar yang beliau wariskan kepada umat manusia. Sehingga kewajiban kita untuk senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran yang beliau wariskan kepada kita, beliau tinggalkan untuk kita sekalian dijadikan sebagai pedoman hidup. Kita kembali melanjutkan ayat-ayat tentang dialog Nabi Ibrahim bersama kaumnya, di mana Nabi Ibrahim memberikan hujjah-hujjah yang jelas untuk mengajarkan kepada kaumnya tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Dan kaumnya membantahnya. Dia, Ibrahim, berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuh. Qala tuhajjunni fillahi wa qad hadan. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Ayat yang ke-80. Wahajjahu qaumuh. Bimakna
waqa'at minhum al-muhajajah lahu fit tauhidi bima yadullu ala ma yad'unahu min anna ma yusyrikuna bihi wa ya'budunahu min al-asnami alihah. Fa ajaba Ibrahim alaihi salam bima hakahu Allah anhu wa hajjahu ay waqat minhum al-muhajajah hajjah ya. Bahasa kita apa? Mendebat ya. Jadi terjadi perdebatan sengit ya, antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Tentang apa? Tentang tauhid. Jadi dari ayat ini kita memahami bahwa ayat-ayat sebelumnya ya, seperti yang kita sudah sebutkan, tidak berarti Nabi Ibrahim punya Tuhan itu berubah-ubah ya. Dari bintang ke bulan ke matahari, tidak. Jadi ayat ini menguatkan tafsir para ulama yang mengatakan bahwa apa yang diungkapkan Nabi Ibrahim dalam ayat-ayat sebelumnya itu merupakan logika ya. Logika yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk membantah keyakinan kaumnya. Ya. Ini salah satu tafsirnya kan. Ya, tafsir lain kan disebutkan bahwa ini terjadi ketika beliau masih kecil. Ya. Ya, tapi dari ayat ini ya, kita menangkap bahwa apa yang diungkapkan Nabi Ibrahim dalam ayat sebelumnya tentang bintang, bulan, dan matahari. Ya. Di mana dia mengatakan ya hadza rabbi, itu tidak berarti Nabi Ibrahim itu menyembah bintang ya, tidak berarti Nabi Ibrahim menyembah bulan ya. Dan juga tidak berarti Nabi Ibrahim menyembah matahari. Tapi itu metodologi yang digunakan Nabi Ibrahim untuk berdialektika dengan kaumnya atau berdebat dengan kaumnya ya, jadi kalau ini betul saya punya Tuhan ya, begitu maksudnya. Jadi kalau bintang ini kalau betul dia adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka dia tidak akan berubah. Ya, begitu juga bulan. Tapi ketika dia tenggelam, ketika dia hilang, ya, dia mengatakan kepada kaumnya, itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Jadi tidak layak untuk kalian sembah. Ya. Maka hajahu qaumuh. Maka mereka pun terjadi perdebatan. Jadi kaumnya tetap mengatakan bahwa berhala-berhala mereka itu yad'una min anna ma yusyrikuna bihi wa ya'buduna min al-asnam alihah. Ya. Jadi mereka juga mendebat Nabi Ibrahim ya, bahwa apa yang mereka sembah selama ini itu layak untuk disembah. Atau dia adalah Tuhan. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mengembalikan logika mereka. Allah mengatakan bima hakahu Allahu anhu annahu qala atuhajjuni fillah. Apakah kalian mendebat saya atau membantah saya fillah fi kaunihi la syarika lahu wala nidda wala dhid. Ya. Apakah kalian ini mendebat saya atau membantah saya tentang keesaan Allah? Ya. Fillah di sini artinya fi kaunihi wahidan ya. Fi kaunihi ahadan la syarikalah ya. Fi kaunihi mustahiqqun lil ibadah. Apakah kalian membantah bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi? Apakah kalian membantah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa? Nah itu la syarikalah wala nidda wala dhid. Dia tidak punya
sekutu, nid itu sekutu, artinya yang sepadan. Wala did. Did itu apa artinya? Lawan. Ya. Jadi Allah itu tidak punya sekutu yang sepadan dengan dia dan juga tidak punya lawan. Ya. Kalau nid itu biasanya dalam kubu yang pro, ya. Biasanya nid itu pro. Kalau did itu kontra. Ya. Jadi Allah itu tidak ada Tuhan yang satu padanan dengan dia, yang pro dia atau kontra dengan dia. Jadi dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Nah itu akidahnya Nabi Ibrahim. Akidah Hanif, akidah yang lurus. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Ibrahim, ya. Pertama bacaan yang umum kita dengarkan, ya, adalah dengan mentasydidkan nun. Atuhajunni, ya. Jadi di situ ada nun yang tasydid. Ya. Dan ada juga qiraah yang mengatakan atuhajuni. Ya. Atuhajuni. Ya. Jadi nunnya tidak ditasydidkan. Jadi ada dua cara membaca atuhajuni. Ada atuhajuni. Ya. Nah ini qiraah yang menggunakan tasydid adalah qiraah al-jumhur, ya. Dan qiraah yang menggunakan tanpa tasydid, qiraahnya Imam Nafi'. Ya. Nah itu dari sisi qiraah. Atuhajuni fillah atau atuhajuni fillah. Ya. Baik. Wa qad hadan. Jadi apakah kalian membantah atau mendebat atau menolak argumentasi saya tentang keesaan Allah? Yaitu kata Nabi Ibrahim kepada umatnya, kepada kaumnya. Wa qad hadani. Wa qad hadan. Hadan itu asalnya adalah hadani. Ya. Ya-nya dihadzaf. Ya dhamirnya dihadzaf. Maka kita baca waqad hadan. Ya. Asalnya waqad hadani, dan dia telah memberikan petunjuk kepadaku. Ini kata ini fungsinya sebagai hal, ya, fi mahalli nasab, hal. Ya. Keadaan, kondisi. Jadi kondisi kita atau kondisi Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman adalah kondisi mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi ketika kita menyembah Allah satu-satunya, itu berarti kita sudah mendapatkan petunjuk. Dan itulah petunjuk yang paling besar. Hidayatut taufiq. Hidayah menjadi orang yang mengesahkan Allah. Ya. Hidayah menjadi orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hidayah iman. Itu yang disebut dengan hidayatu al-iman. Dan hidayah inilah yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada siapapun. Ya. Jadi orang yang menyembah kepada Allah semata itu orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya berbahagialah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Nabi Ibrahim di sini berbahagia ketika beliau mendapatkan petunjuk dan beliau mendeklar. Nah, beliau memproklamirkan atau mendeklarasikan dirinya mendapatkan petunjuk. Wa qad hadani. Ai hadani ila tauhidihi. Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk mentauhidkannya. Ya. Jadi hidayah yang dimaksud adalah hidayatut tauhid. Hidayah kepada tauhid. Ya.
Karena orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, biar kita paksa dia tidak mau beriman. Ya. Biar kita paksa, biar kita bujuk, biar kita iming-imingi, kalau dia tidak mau beriman, tidak. Walaupun juga dalam agama kita tidak boleh memaksa orang beriman. La ikraha fid din. Jadi Nabi mengajarkan kita ketika berdakwah itu tidak boleh pakai paksa-paksa. Ajak saja. Ajak seperti biasa. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Tidak boleh dengan unsur pemaksaan. Kalau kamu tidak beriman, saya beginikan. Tidak boleh. Makanya Nabi Ibrahim juga dalam ayat ini mengajarkan bagaimana cara beliau mengajak orang untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau berlogika, ya, menggunakan logika, mujadalah. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bermujadalah, berdebatlah mereka dengan billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Nah, Nabi Ibrahim mencontohkan di sini dalam ayat ini Allah memfirmankan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita bagaimana caranya Nabi Ibrahim dulu mengajak dan mendakwahi umatnya. Ya. Jadi dia atau beliau mengajak umatnya berpikir tentang bintang, tentang bulan, tentang matahari. Apakah benda-benda tersebut layak untuk dijadikan sebagai Tuhan atau tidak? Jadi mereka, istilah kita sekarang berdialektika. Jadi ada diskusi, ada bantahan dan ada jawaban. Jadi kaumnya membantah, Nabi Ibrahim menjawab. Atau Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kaumnya juga menjawab. Terus demikian. Ya. Walaupun di antara mereka ada tentu yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ya. Itu konsekuensinya ketika kita mendakwahkan agama Allah, maka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, itu adalah biasa. Ya. Kalau ada yang beriman, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang beriman, berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk taufik kepada orang yang kau cintai, dan Allah yang memberikan petunjuk taufik kepada orang yang dia kehendaki. Wa ma 'alaika illal balagh, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Wa ma 'alaika illal balagh. Kamu tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan, mendakwahkan saja, menyeru. Ya, maka para nabi dan para rasul menyeru, mengajak orang untuk beriman, tapi mereka tidak pernah memaksakan orang lain untuk beriman. Ya. Karena konsekuensi dakwah ya pasti ada yang terima, ada yang tidak. Ya. Nah, itu sudah sunnatullah. Yang penting kita balag. Kewajiban kita itu adalah balag. Ya. Balag itu hanya menyampaikan. Makanya ada istilah tabligh. Ya. Istilah bertabligh, menyampaikan. Menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajarkan agama Allah kepada orang yang siapa saja. Ya. Nanti orang itu menerima atau tidak itu urusan lain. Wa qad hadan ay hadani ila tauhidihi. Wa antum turiduna an akuna mitlakum fid dhalalati wal jahalah wa adamil hidayah. Sedangkan kalian menginginkan saya, kata Nabi, artinya menginginkan saya untuk menjadi seperti kalian dalam kesesatan, kebodohan dan tidak mendapatkan hidayah. Ya, jadi kaum Nabi Ibrahim itu ketika mendebat Nabi Ibrahim, ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim, itu mereka punya tujuan juga. Tujuannya apa? Tujuannya mereka mengajak Ibrahim untuk mengikuti agama mereka juga.
Jadi sama-sama punya tujuan ketika berdiskusi. Jadi orang-orang kafir mengajak mendiskusi atau mendebat Nabi Ibrahim, tujuannya supaya Nabi Ibrahim ikut mereka. Dan mereka merasa mereka dalam posisi yang benar. Karena mereka mengatakan itu agama nenek moyang sudah turun-temurun dari entah berapa generasi sebelumnya, begini semua kita orang. Sekarang kamu punya agama baru. Jadi mereka berdebat supaya Nabi Ibrahim ikut sama mereka. Nabi Ibrahim juga punya tujuan yang sama. Mendebat mereka supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim juga, karena beliau juga adalah nabi dan rasul yang diwajibkan menyampaikan. Artinya beliau juga berusaha memberikan hujah-hujahnya hujah-hujah yang kuat untuk memberikan penjelasan kepada kaumnya agar kaumnya beriman. Dan Nabi Ibrahim yakin bahwa beliau ada dalam keadaan kondisi yang benar. Jadi beliau mempertahankan beliau punya keyakinan dan argumen-argumennya yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi masing-masing punya keyakinan terhadap agama masing-masing. Dan inilah yang menjadikan dialektikanya berjalan dengan sangat lama. Dan biasanya orang berdebat memang begitu. Masing-masing kubu meyakini kebenaran ada sama dia. Kalau kita tidak yakin tentang kebenaran kita, maka tidak perlu berdebat. Karena kita akan kalah dari awal karena sudah tidak yakin. Jadi orang yang berdebat itu yakin terhadap apa yang dia miliki itu adalah benar. Baru kita bisa mendebat orang untuk mempertahankan ayat apa yang kita yakin. Jadi kalau kita tidak yakin, maka tidak berdebat pun kita akan kalah. Sehingga sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa Islam itu benar. Tidak boleh kita meragukan kebenaran Islam. Karena kita yakini Islam itu benar, itulah kita dakwahkan. Kalau kita ragu tentang Islam, apa yang kita dakwahkan kalau kita ragu? Jadi ini pelajaran pentingnya bahwa kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang benar. Itu keyakinan kita. Dan kita harus pertahankan itu. Makanya kalau ada orang yang mengganggu atau menggugat atau mendebat keyakinan kita tentang Islam, bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar, maka kita harus pertahankan. Kita harus pertahankan dengan sekuat mungkin, dengan hujah-hujah yang benar. Nah, disinilah kita perlunya belajar tentang hujah-hujah yang benar. Baik hujah-hujah itu berasal dari firman Allah, ya, atau berasal dari sabda Nabi SAW, atau hujah-hujah yang sifatnya logika. Dan berhujah dengan logika juga ada tuntunannya dalam Al-Quran. Seperti ayat-ayat ini, ayat-ayat ini adalah tuntunan Allah kepada orang beriman untuk berhujah dengan hujah-hujah akliyah. Hujah-hujah akliyah dalam agama itu ada sumbernya dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak boleh kalau hanya sekedar akal saja. Makanya dalam Islam itu ada penggabungan antara al-aqlu wa naqlu. Akal dan nakal. Jadi dalam Islam itu dua hal itu tidak boleh dipisah. Al-aqlu wa naqlu.
akal dan nakal atau nakal dan akal. Nakal itu artinya apa? Dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan akal dari logika manusia yang bersumber juga dari Al-Quran. Karena cara berdialog tentang ketauhidan itu sudah diajarkan dalam Al-Quran. Contohnya ini Nabi Ibrahim. Contoh dialognya Nabi Ibrahim adalah beliau berdialog kepada atau dengan kaumnya itu. Beliau gabungkan antara al-akal dan nafsu. Akal tentang apa? Tentang bintang. Apakah dia pantas untuk disembah? Bulan, matahari, pantas nggak disembah? Walaupun ada manfaatnya memang. Manfaatnya ada. Bulan itu ada manfaatnya. Matahari ada manfaatnya. Dia memberikan terang. Kalau dia muncul kalau matahari muncul, dunia menjadi terang. Kalau bulan muncul, dunia menjadi indah, dan seterusnya. Manfaatnya ada. Tapi apakah dengan manfaat itu dia berhak disembah? Nabi Ibrahim mengatakan, jangan dulu. Ada hal yang lain yang perlu kita dalami kalau dia berhak disembah. Apa itu? Adalah terjadinya al-hudud atau perubahannya. Kalau dia berubah berarti dia tidak berhak disembah. Dan semuanya berubah. Kadang muncul, kadang hilang. Kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Terkadang bahkan ditutupi awan dan lain sebagainya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut yang menunjukkan bahwa dia tidak pantas untuk disembah karena dia makhluk. Karena hudud itu adalah karakteristik makhluk. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaumnya pun mempertahankan mereka punya keyakinan sehingga mereka ingin mengajak Ibrahim untuk menjadi seperti mereka. Wa turiduna an akuna mitlakum fi dhalalati wal jahalati wa adamil hidayah. Dan kalian menginginkan saya menjadi seperti kalian. Padahal kalian adalah orang yang tersesat. Tersesat artinya di sini tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal jahalah dari kata jahal. Kenapa dikatakan jahalah? Jahal karena bukti yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim adalah bukti yang sudah diyakini, tapi mereka tidak menerima. Bukti yang sudah menjadi fakta. Faktanya apa? Faktanya bintang itu muncul, kemudian hilang. Bulan juga demikian. Munculnya juga berbeda-beda. Kadang dia seperti bulan sabit, kadang dia bundar atau bulan penuh sempurna. Cahayanya kadang gelap, cahayanya kadang terang, kadang redup. Itu adalah fakta. Tapi kaumnya tidak menerima. Makanya disebut jahalah. Makanya disebut jahiliyah itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran. Begitu juga orang jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu disebut jahiliyah karena tidak menerima kebenaran. Jadi bukan karena mereka itu orang yang secara IQ-nya rendah. IQ-nya tinggi, bagus, tapi tidak menerima kebenaran. Maka mereka disebut jahiliyah. Wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Hadza lamma khawwafuhu min alihatihim bi annaha sataghdhabu alaihi wa tusibu bimakruh. Jadi salah satu cara orang musyrikin kaumnya Nabi Ibrahim membantah Nabi Ibrahim adalah dengan cara menakut-nakuti. Jadi ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil yang kuat, hujah-hujah yang kuat, kaumnya itu menakut-nakuti Nabi Ibrahim.
Apa kata mereka? Kalau kamu tidak ikut kami, kamu akan mendapatkan musibah. Jadi ditakut-takuti dia. Atau istilah sekarang diancam. Nabi Ibrahim diancam. Apa ancamannya? Ancamannya satadhabu alaihi wa tusibu bimakruh. Tuhan-tuhan ini, kata mereka, akan marah kepada kamu dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang kamu tidak sukai. Jadi kamu akan ditimpa musibah. Jadi ini cara orang musyrikin ketika mereka sudah kalah hujah, maka mereka akan memberikan ancaman. Jadi orang yang tidak benar, posisinya tidak benar, kalah hujah, itu pasti ujungnya ngancem. Pasti ujungnya kan ngancem. Kalau kamu tidak ikut, kalau bukan kamu, keluargamu, ya kan? Ya begitu selalu di dunia perdebatan begitu. Kalau orang sudah kalah hujah, ya, dia dengan mengancam. Makanya berdebat itu juga butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Billatih hiya ahsan itu butuh ilmu. Karena kalau kita kalah hujah, kalau kita punya posisi yang kuat, ya bisa mengancam. Kalau tidak punya posisi yang kuat, apa yang mau diancam? Nah, orang-orangnya Nabi Ibrahim atau kaumnya Nabi Ibrahim yang didebat oleh Nabi Ibrahim, mereka merasakan punya kekuatan. Karena memang mereka mayoritas ketika itu. Nabi Ibrahim kan hanya tidak disebutkan berapa pengikutnya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan pengikutnya. Jumlah pengikutnya tidak disebutkan. Kalau Nabi Musa disebutkan pengikutnya adalah siapa? Pengikut Nabi Musa. Banyak atau sedikit? Bani Israel. Bani Israel pengikutnya Nabi Musa. Jadi satu bangsa itu pengikutnya Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim tidak dijelaskan pengikutnya siapa saja. Yang ada hanya dialog-dialog dengan kaum. Jadi mereka merasa mayoritas kuat. Ketika mereka merasa kuat, maka mereka mengancam Nabi Ibrahim. Kalau kamu tidak ikut kami, maka kamu akan mendapatkan musibah. Dan ketika diancam begitu, Nabi Ibrahim mengatakan, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an. Ay la akhafu ma huwa makhluqun min makhluqatillahi la yadhurru wa la yanfa'. Saya tidak takut kepada Allah. Jadi juga pelajaran kepada orang beriman, bahwa orang beriman tidak boleh takut. Ya, tidak boleh takut dengan ancaman-ancaman kaum musyrikin. Kalau kita takut, mereka senang. Maka Nabi Muhammad mengatakan, la akhafu ma tusyrikuna bi illa an yasha rabbi. Saya tidak takut kepada Nabi, kata Nabi. Kenapa saya tidak takut? Karena yang kalian jadikan ancaman itu makhluk juga. Yang kalian yakini akan memberikan saya mudarat, memberikan saya musibah, menimpakan saya sesuatu yang saya tidak suka, itu semua makhluk. Saya tidak takut kepada Nabi. Mereka tidak mampu. Tidak akan bisa mereka itu memberikan musibah kepada saya illa ayyasha rabbi syai', kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi keyakinan. Jadi harus kuat keyakinan. Ya. Orang beriman itu harus kuat keyakinannya bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Nabi Ibrahim mengajarkannya kepada kita.
Dan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkannya kepada kita. Dalam hadis disebutkan apa? Lau anna insakum wa jinnakum kanu ala apa hadisnya? Ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bima qad katabahu Allahu 'alaik. Jadi andaikan manusia dan jin, kata Rasulullah SAW, sepakat, mereka berijtima, mereka berkumpul, berdiskusi, memutuskan, sepakat mereka memberikan kepadamu mudarat. Lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka mereka tidak akan mampu memberikan kepadamu mudarat kecuali dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah atasmu. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka sepakat memberikan kepadamu manfaat, baik mengangkat sebagai pemimpin atau memberikan harta, memberikan kedudukan, mereka sepakat, maka tidak akan berlaku kecuali dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayatnya ini Nabi Allah mengatakan, la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'. Jadi apapun yang menimpa saya nanti bukan karena berhalamu itu. Ya, maka disebutkan ini dalam tafsirnya, ya, ai illa waqata masyiatahu rabbi bi an yulhiqani syai'un min ad-darari bi dhanbin amiltuhu fal amru ilayhi wa dzalika minhu la min ma'budatikum al-batilati allati la tadur wa la tanfa. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa kalau saya nanti setelah kita berdiskusi ini saya dapat musibah, kata Nabi Ibrahim, itu berarti bukan karena sembahan kalian mampu membuat saya dapat musibah, tidak. Kalau saya dapat musibah setelah ini, itu semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena makhluk, karena bukan karena sembahan kalian. Karena sembahan kalian ini semua tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Nah begitu juga ketika Nabi Ibrahim mendebat Namrud, ya, apa ayatnya dalam Al-Quran tentang Namrud? Ayatnya apa? Ayatnya apa? Namrud. Alam tara alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Yaitu Ibrahim membantah Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan saya punya Tuhan itu yang mematikan dan yang menghidupkan. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umiit. Kalau cuma itu saya juga bisa. Dan disebutkan dalam tafsir, ya, bahwa Namrud memanggil tentaranya. Yang satu dia tebas dengan pedang, yang satu dia kasih dia. Dia bilang itu, mana yang saya kasih dia hidup. Kata Namrud. Maka Ibrahim mengatakan apa selanjutnya? Apa ayat selanjutnya? Wa nauhi yaumin qala Ibrahim fa innallaha
ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Well, Nabi Ibrahim, oke. Apa namanya? Hujjah atau dalil yang pertama kita anggap kau bisa bantu. Tapi sekarang hujjah yang kedua. Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, dia menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu betul Tuhan bisa disembah, sekarang fa'ti biha minal maghrib. Sekarang kamu punya apa namanya? Kasih tunjuk kamu punya ketuhanan. Kalau memang betul kamu Tuhan, kamu terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Buhit itu artinya diam. Diam, kebingungan, tidak bisa membantah. Itu contoh bagaimana Nabi Ibrahim memberikan hujjah kepada raja yang sombong itu bahwa kamu ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Sedangkan apa yang kamu lakukan tadi itu karena kehendak Allah. Jadi orang itu ditebas mati karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dia mati. Jadi bukan karena tebasan pedang, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dia mati, maka buktinya ketika Allah menerbitkan matahari dari timur, kamu tidak bisa terbitkan matahari dari barat. Berarti kamu bukan Tuhan, tidak berhak untuk disembah. Karena Namrud itu mengaku Tuhan dia, sama dengan Fir'aun, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Dan mereka disembah oleh kaumnya, disembah oleh rakyatnya. Fir'aun itu disembah, Namrud itu disembah, dan dibuatkan patung-patung berhala dan lain sebagainya. Makanya Nabi Ibrahim bantah, kamu tidak berhak disembah, karena kamu manusia bukan Tuhan. Kau makhluk bukan Khalik. Apa buktinya kamu makhluk bukan Khalik tadi? Kalau Khalik, dia menerbitkan matahari dari timur. Nah, kalau kamu benar-benar Khalik, sekarang terbitkan matahari dari barat. Ini disebutkan dalam ayat ini. Wa dzalika minhu la min ma'budatikumul batilah allati la tadur wa la tanfa. Wal ma'na ala naf'i husuli dhararin min ma'budatihim ala kulli hal. Wa itsbatu dharar wa nafa' lillahi subhanahu wa suduruhuma hasba masyiati. Ya, Nabi Ibrahim dengan mengatakan demikian itu menafikan terjadinya dharar atau mudarat atau musibah karena keinginan berhala-berhala mereka. Sekaligus menunjukkan bahwa yang bisa memberikan manfaat atau mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hujah yang tujuannya dua. Pertama, menafikan kemampuan berhala-berhalanya orang musyrikin. Yang kedua, menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Paham bos? Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha rabbi syai'an, itu manfaatnya dua kata para ulama tafsir. Pertama, menafikan kekuasaan berhalanya orang musyrik, bahwa berhala itu tidak mampu berbuat apa-apa, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat, tidak memberikan musibah dan tidak memberikan apapun.
yang diancamkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak takut, karena berhala kalian tidak bisa bikin apa-apa. Dan itu diuji oleh Nabi Ibrahim, diuji dalam ayat yang lain. Ya. Bagaimana berhala itu tidak mampu melakukan apa-apa. Yaitu ketika Nabi Ibrahim hancurkan semua, tidak ada yang melawan. Ya. Dan satu yang beliau kasih tinggal, beliau kasih kampak di batang lehernya. Dan ketika mereka datang, mereka saksikan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang bikin ini kepada tuhan-tuhan kita? Itu Nabi Ibrahim memberikan bukti bahwa saya tidak takut kepada berhala-berhala kalian dan kepada ancaman-ancaman kalian. Kenapa? Karena semua yang kalian katakan itu tidak akan berlaku kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi ini tentang keyakinan. Ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seharusnya keyakinan kita orang beriman. Jadi kalau kita beriman, kita yakin bahwa apa yang menimpa kita di dunia semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya punya hikmah. Semuanya punya hikmah. Baik musibah ataupun kenikmatan. Baik sehat ataupun sakit. Lapang ataupun sempit. Kaya ataupun miskin. Semuanya ada hikmah. Dan semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Maka itu namanya masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Thumma 'allala dzalika biqawli wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma. Ay inna 'ilmahu muhitun bi kulli syai'. Fa idza sya'al khair kana hasba masyiatihi. Wa idza syaa inzala syarr bi kana ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Kenapa hal tersebut? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku itu wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu yang gaib dan yang zahir. Kenapa Allah memberikan kita musibah? Karena Allah tahu bahwa musibah itu ada hikmahnya untuk kita. Jadi setiap apa yang kita dapatkan semuanya sudah diketahui oleh Allah, apa akibatnya, apa dampaknya, apa hikmahnya dan sebagainya. Itu diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, inilah bedanya ilmu makhluk dan ilmu khaliq. Kalau ilmu makhluk itu yang nampak saja yang kita tahu. Ya. Yang sudah ada faktanya. Itu yang bisa kita ketahui. Kalau yang belum ada faktanya, ya, belum dikatakan sebagai ilmu. Dalam pandangan manusia, sesuatu yang belum ada fakta itu tidak dikatakan sebagai ilmu. Makanya ilmu pengetahuan itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Dari teori kemudian menjadi ada tingkatannya. Kapan dia jadi ilmu? Ketika sudah bisa dibuktikan. Kalau belum bisa dibuktikan berarti masih dalam batasan teori. Makanya kalau ada orang ngomong-ngomong dan tidak bisa buktikan, kita bilang cuma teori kok.
Berarti kalau dia baru teori berarti belum dikatakan sebagai ilmu. Nah, itu ilmu manusia. Jadi ilmu manusia itu sumbernya dari atau basicnya adalah fakta pembuktian. Kalau dia terbukti berarti bisa jadi ilmu. Kalau tidak terbukti atau belum terbukti berarti masih tingkatnya tingkatan teori saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada itu. Tidak ada teori, tidak ada. Pokoknya semua dia tahu. Mau yang kelihatan, tidak kelihatan, yang kita tahu manfaatnya atau kita yang tidak tahu manfaatnya, semua dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilm. Jadi ilmunya meliputi segala sesuatu. Makanya dia dikatakan Allah menyebut dirinya sebagai yang Maha tahu, alim. Pengetahuannya tidak terbatas. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menggambarkan antara ilmu Allah dan ilmu makhluk. Rasulullah memberikan perbandingan. Ilmu Allah itu ibarat samudra luas yang dalam, yang untuk menyelaminya itu butuh berbagai macam perangkat untuk bisa menyelami dasar samudra itu. Ibaratnya itu ilmu Allah. Ilmu manusia ibaratnya apa? Ibaratnya ketika kita celupkan telunjuk, kemudian kita angkat, tetesan air dari telunjuk itu ibarat ilmu manusia. Jadi ilmu manusia, seluruh manusia ibarat satu tetes air yang jatuh dari telunjuk kita ketika kita masukkannya ke laut. Dan samudra dan berbagai macam airnya itu adalah semuanya ibarat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya gitu. Perbandingannya sedikit dengan sesuatu yang sangat banyak. Walaupun disebutkan dalam ayat yang lain bahwa andaikan samudra itu digunakan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, tinta itu akan kering, sedangkan ilmu Allah belum tertulis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Ya. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Jadi andaikan air laut, air samudra dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabb, ilmu Rabb, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabb, maka samudra itu akan kering dan ilmu Rabbku belum selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madad. Dan apabila kita mendatangkan tinta sebanyak samudra yang sudah kering itu, kita jadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, kalimat Rabbi, walau ji'na bimithlihi madad, maka tidak bisa menulis. Jadi dia akan kering lagi. Jadi ilmu Allah itu sangat bagus. Dan itulah gambaran-gambaran atau ibarat-ibarat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan ilmunya, keluasan ilmunya kepada kita supaya kita paham. Sehingga Ibrahim mengatakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Maka fa idza sya'al khair kana hasba masyiat. Kalau dia menghendaki kebaikan untukku, maka itu sesuai dengan kehendaknya. Wa idza syaa inzala syarrin bi kana. Dan kalau dia menghendaki memberikan saya sesuatu musibah, maka itu akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi.
yaitu keyakinan Nabi Ibrahim, dan itu bantahan beliau kepada orang-orang musyrikin dari kaumnya yang mengancam-ancam Nabi Ibrahim, kalau kamu tidak ikut agama kami, ya, atau kalau kamu bertahan sama agamamu dan keyakinanmu, maka kami akan memberikan kamu musibah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nabi Ibrahim mengatakan tidak. Saya tidak takut. Ancam saja. Dan ancaman kalian tidak berarti. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan ancaman kalian tidak berarti untuk saya. Karena apa? Karena ancaman kalian itu berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah menghendaki dia terjadi, maka itu karena kehendak Allah, bukan karena kemampuan kalian. Bukan karena kemampuan kalian, tapi karena kekuasaan Allah. Nah, ini yang membuat orang beriman akan tenang. Jadi apa yang kita dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah memberikan kepada kita wejangan bahwa apa yang kalian dapatkan itu semuanya ujian. Yang baik atau yang buruk semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Saya akan, kata Allah Azza wa Jalla, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi nikmat yang kita dapatkan itu adalah ujian Allah. Dan begitu pula musibah yang menimpa itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya karena kehendak Allah. Makanya kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, kita dianjurkan mengucapkan apa? Masya Allahu apa katanya? Qadarallahu ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah, apa yang dia kehendaki maka dia lakukan. Supaya apa? Supaya kita tenang. Dan orang beriman itu harus meyakini. Dan itu yang membuat kita merasa tentram. Kalau kita mendapat musibah, kita tidak stres, tidak gila, apalagi sampai bunuh diri. Makanya orang bunuh diri itu berarti menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa. Maka putus asa itu tidak dijadikan sebagai karakter iman. Putus asa itu karakter orang kufur. Apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam Quran surah Yusuf? Ya. La tayasu min rawahillah wa la yayasu min rawahillah illa innahu la yayasu min rawahillah illa al-qawmul kafirun. Jadi putus asa, bunuh diri itu bukan karakter orang beriman. Itu karakter orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena kalau orang beriman dia akan yakin bahwa semua yang menimpa manusia adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan orang itu beban melampaui batas kemampuan. Jadi kalau kemampuannya 50, maka diberikan Allah ujian 50. Kemampuannya 100, diberikan Allah ujian 100. Maka makin besar iman, makin besar ujian. Makin tinggi takwa, makin besar juga ujian. Sama seperti kita sekolah. Ujian TK tentu tidak sama dengan ujian SD. Ujian SD pun tidak sama antara kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Masing-masing ada ujian. Makin tinggi kelasnya, makin sulit ujiannya. Yang begitulah manusia. Makin tinggi kelasnya, makin sulit ujian. Nah, begitu orang beriman. Makin bagus imannya,
makin tinggi ujian. Jadi jangan mengatakan saya ini sudah rajin-rajin sholat, insya Allah tidak ada ujian. Tidak boleh. Ya. Kalau rajin sholat, orang rajin sholat, DP ujian makin banyak. Maka ada orang mengatakan, untuk apa sholat? Tidak kaya-kaya. Karena orang yang sholat pasti diuji. Salah satu ujiannya apa? Ya tidak kaya itu ujiannya. Makanya kata Nabi SAW, ketika beribadah, berdoa, sholat, kita itu tidak boleh istiqjal. Istiqjal itu buru-buru. Saya sudah bilang, saya sudah minta ini, mohon ini, doa ini, doa ini. Tidak ada doa aku yang diterima oleh Allah. Itu berarti buru-buru. Ya, itu tidak boleh. Orang yang beribadah makin kuat ibadahnya, makin banyak dia punya ujian. Jadi jangan beribadah dengan tujuan supaya tidak diuji. Tidak ada. Makin banyak ibadah, makin banyak uji. Karena itu menunjukkan kualitas kita. Kalau ibadah kita kualitasnya bagus, ujiannya juga lebih berat. Kalau kita mampu, berarti kualitas kita meningkat. Tapi kalau gagal, ya berarti kita harus coba lagi. Sama seperti orang sekolah. Kalau dia tidak lulus, dia harus coba lagi supaya dia lulus. Kalau tidak lulus 2 kali, coba lagi sampai lulus. Nah begitulah sunnatullah dalam. Baik. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Masya Allah kan. Nah, bukan mengatakan. Tafsirnya mengatakan, Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka dia tidak akan terjadi. Tsumma qala lahum mukammilan lil hujjah alaihim wa dafi'an lima khawafu wa kaifa akhafu ma tusyrikuna. Kita akan lanjutkan pekan depan ayat selanjutnya. Afala tatadakkarun. Akhir ayatnya Allah mengatakan afala tatadakkarun. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman. Afala tatadakkarun. Apakah kalian tidak ingat, tidak bertadakkur, ya, tidak berpikir? Ya. Jadi namanya apa? Istifham inkari litaqri. Istifham litaqri. Pertanyaan untuk apa? Mencela. Kenapa kalian tidak pakai otak? Gitu. Ya, kasarnya begitu. Ya. Sudah kalian tahu ini sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Kenapa kalian tidak tahu? Afala tatadakkarun. Afala taqilun, afala tatadakkarun, afala tubsirun, afala tasma'un. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan lil taqri. Ya. Untuk mencela orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwa hanya Allah lah yang bisa disembah. Hanya dialah yang bisa diibadah. Jadi ayat-ayat ini jemaah sekalian adalah ayat-ayat yang sangat kuat konten tauhidnya. Ya. Konten tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat dalam ayat-ayat ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajari Nabi Ibrahim untuk berhujjah dengan hujjah-hujjah yang diterima oleh akal, yang sifatnya akliyah, logik, sesuai dengan fakta. Supaya apa? Supaya manusia bisa sadar bahwa apa yang terjadi berlaku di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dialah satu-satunya Tuhan yang bisa diibadah, yang bisa disembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Baik itu dari malaikat ataupun dari manusia ataupun dari makhluk-makhluk yang lain, itu tidak ada yang boleh disembah. Tidak ada yang boleh diibadah. Hanya Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Dia Maha Esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa penyembahan terhadapnya,
tidak ada yang bisa mengganti. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sampai sini dulu. Insyaallah hujah yang selanjutnya di ayat selanjutnya. Kita sambung ke depan karena sudah sholat isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.